Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Tabiah. Saya Taufik Majid, Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, mengucapkan selamat di Natalis ke-57 Universitas Hairun dan Unhair Expo tahun 2021. Kita ketahui bersama bahwa pemerintah telah menempatkan kualitas sumber daya manusia sebagai prioritas utama dalam kebijakan pembangunan saat ini. Untuk itu, Universitas Hairun yang telah berupaya terus dalam melaksanakan tugas Tridharma perguruan tinggi guna mencetak generasi penerus bangsa harus mendapat dukungan dari semua pihak. Mari kita dukung dan doakan agar seluruh terobosan Unhair Ternate dalam menjalankan Tridharma perguruan tinggi berjalan dengan baik dan sukses. Maju bersama dengan ilmu, kolaborasi bangun negeri, mari moy ngone futuru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya Kadis Perikanan dan Kelautan Kabupaten Halmahera Barat sangat mendukung apa yang dilakukan oleh universitas dalam hari ini program studi budidaya. Semoga ke depan budidaya menjadi ujung tombak daripada pengembangan perikanan di Halmahera Barat. Bravo! Oke guys! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Suatu suasana yang sangat enak sekali, kita bisa berdiskusi dan tadi sudah sedikit banyak disinggung oleh Pak Waka menyangkut dengan hal-hal tenis. Pak Waka ini sudah sama pakar budidaya juga, saya hitung-hitung, saya ukur dia dari diskusi, wah ini saya bilang Pak itu ini keras lagi nih. Makanya kalau di kampus itu namanya Merdeka Belajar. Iya. Jadi orang perikanan bicara belajar di ekonomi. Iya. Ini luar biasa. Saya diskusi, wah saya bilang wah ini keras lagi nih. Saya sebetulnya basicnya pengolahan hasil perikanan. Tapi ini tantangan bagi saya sebetulnya untuk budidaya ini, dan saya dipacu lagi oleh Pak Waka untuk belajar lagi. Jadi mungkin sedikit arah kebijakan kita saya sampaikan, apa sih yang akan ada di benak kepala dinasnya untuk pengembangan sektor kelautan dan perikanan ketika dipercayakan untuk memangku jabatan ini. Ada dua subsektor yang menjadi andalan kita. Yang pertama tangkap dan yang kedua adalah budidaya. Berbagai regulasi terakhir ini saya lihat sangat menyulitkan sekali, khususnya untuk tangkap dalam kapasitas sebagai kewenangan kita ya untuk kabupaten kota. Kita punya tanggung jawab yang sangat besar bagaimana subsektor ini bisa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDRB kita yang anjlok. Itu yang pertama ada di benak saya. Saya lihat penangkapan ini sudah agak susah. Undang-Undang 23 itu sangat membatasi kita untuk melakukan pungutan terhadap nelayan karena kita ada undang-undang tentang perlindungan nelayan. Sementara kita dituntut perikanan apa sih kontribusinya? Itu yang pertama. Kemudian hal kedua yang menjadi standar saya untuk mengambil keputusan itu adalah bahwa saya harus melihat potensi dan hambatan yang ada. Potensi jelas kita punya. 2010 Kementerian pernah melakukan survei, kita punya potensi di TW itu sekitar 1.500 hektar. Di sini sekitar 150 hektar di daerah Tuara dan sekitarnya. Itu potensi. 1.500 ya, itu dari survei Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2010, dokumennya ada. Tapi kita punya hambatan. Hambatan pertama kita yang paling besar itu adalah kos logistik. 2010 Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2010, dokumennya ada. Tapi kita punya hambatan. Hambatan pertama kita yang paling besar itu adalah kos logistik. 2010 Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2010, dokumennya ada. Tapi kita punya hambatan.
Jadi program itu harus dibangun dari dua itu. Karena logistik kita yang tinggi, maka kita harus benar-benar mencari produk yang punya nilai ekonomis tinggi. Itu alur pikir sederhananya. Kita mulai identifikasi alurnya, kira-kira apa ini yang menjadi gap kita, yang bisa kita selesaikan. Ya harus produk yang bernilai ekonomis tinggi. Apa itu? Ya udang. Saya ambil pada keputusan itu, udang yang karena potensi pasarnya sangat besar sekali untuk dunia maupun Indonesia. Coba kalau adik-adik baca referensi ya, antara kita dengan Cina itu jauh sekali. Cina itu sekitar 4 juta ton tahun 2017 ke bawah, 5 tahun terakhir 2017 ke bawah. Sedangkan kita baru main sekitar 700.000 ton, jauh sekali. Malah kita sekarang dipepet oleh Vietnam, hampir sama kita. Sedangkan pasar sangat luas sekali. Kemudian dari sisi dalam negeri sendiri itu terjadi gap yang sangat besar sekali. Sebagian besar masih di Jawa untuk produksi udang ini. Nah inilah menjadi tantangan kita. Proyeksi Kementerian Kelautan sendiri, kita harus untuk mengejar paling tidak dekat dengan Cina itu kita harus membuka sekitar 100.000 hektar. 100.000 hektar lahan untuk pengembangan udang ini. Jadi arah pengembangannya, alur pikirnya ke sana. Kemudian yang kedua, potensinya adalah dari sisi pasar itu rumput laut. Pasarnya masih sangat besar sekali. Jadi arah kebijakan kami di bidang perikanan ini untuk 5 tahun ke depan ini mungkin kami akan belokkan ke lebih banyak ke budidaya. Itu sedikit gambarannya kenapa kita fokus. Kemudian kenapa kita pilih itu ada. Pembangunan perikanan bagi saya itu harus dilakukan secara terintegrasi. Bagaimana kita menyiapkan sarana prasarana produksi dari hulu sampai hilir. Kita sudah siapkan infrastruktur pengolahan. Soal budidaya tambak, memang kebetulan saya diamanatkan oleh partai, kebetulan dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, sebagai unsur pimpinan di DPR dan kemudian mengkoordinir sebagai wakil ketua yang mengkoordinasikan, termasuk di dalamnya adalah sektor perikanan. Ada pertanian, kesra dan keuangan lah secara umum. Ruang koordinasi saya di DPR. Dan memang dalam pelaksanaan tugas hampir oleh pimpinan SKPD dan SKPD lain merasa cemburu. Pikir apa Waka DPR lebih memprioritaskan perikanan bila dibandingkan dengan yang lain. Dan saya diproteksi oleh Pak Sekda. Dalam beberapa kali momentum di ajang diskusi musrembang, momentum-momentum strategis lain, workshop dan lain sebagainya, itu tidak terlepas ketika saya diberikan kesempatan untuk bicara, pasti saja bicara soal sektor perikanan. Tidak sekedar itu, politikal anggaran ketika kita lagi berdinamika dalam soal pembahasan, itu juga saya dorong di tengah-tengah kondisi keuangan daerah yang memang lagi melesuh, kondisi fiskal. Syukur alhamdulillah atas sebuah kolaborasi yang bagus, komunikasi yang apik dibangun oleh Kadis Perikanan Halbar.
itu pada tahun 2018, 19 itu pertama kita mencoba mendorong pengalokasian anggaran untuk pembebasan lahan di Tuada ya Pak Kadis. Itu dalam kerangka untuk penyiapan lahan tambak. Jadi pada tahun 2019 itu prioritas satu adalah penyiapan lahan, dan itu kita sudah mulai dorong. Dituntaskan penyiapan lahannya, pembebasan. Kemudian pada tahun 2020 itu lagi kita masuk dengan pembangunan tambak dan sarana pendukung lainnya. Itu pun bersumber dari dana insentif daerah DID. Nanti dikoreksi Pak Kadis. Pakan ini saya sudah lihat itu budidaya yang lokal saja. Ini pakannya tidak ada, semua itu hancur. Kemarin saya uji coba itu 10 petak itu 1 ton pakan. Alhamdulillah sudah berhasil dalam 3 bulan. Bisa capai sampai per kolam itu dapat kilo. Kalau dikali, kalau satu orang kalau dapat 12 petak itu kan sudah bisa berhasil untuk masyarakat desa Tuada. Jangan desa Tuada, desa lain juga bisa. Intinya kita uji coba dulu. Mudah-mudahan saya minta adik-adik dari mahasiswa mendorong atau mendampingi kita di desa Tuada selama kegiatan berjalan. Jangan tinggalkan kerjasama sampai dia punya hasil seperti apa. Utama sekali ini kita harus halo-halo terus ini. Jangan sampai tinggal mahasiswa ke daerah tidak halo-halo dan kita pemerintah desa. Nah, kita hancur lagi. Kalau masalah uang kita mudah cari, tapi kalau nama susah. Jadi saya mohon, saya tidak mau bicara banyak. Saya orang tidak bersekolah, pas-pas saja ini. Makanya saya tidak mau kerja pas, kerja juga pas, bicara juga pas. Itu saya tidak mau ini. Jadi itu saja saya sampaikan. Mudah-mudahan besok kita... Terima kasih telah mensupport channel ini untuk terus berkembang. Jangan lupa subscribe guys, subscribe.